ayat menerangkan tentang apa? Kebencian, ya, antipati orang-orang kafir kepada Rasulullah, terutama benci kepada apa? Al-Quran yang beliau bawa. Mereka cari-cari dalil pembenaran untuk membenarkan kekufuran mereka dan kemusyrikan mereka, gitu ya, gitu. Di antaranya, jadi mereka tahu Quran itu benar jelas, Nabi Muhammad benar jelas. Wong mereka suruh buat yang sama juga tidak bisa, suruh menunjukkan kekurangannya juga tidak bisa. Tetapi mereka itu mau iman itu berat, terus mencari upaya-upaya untuk menggugurkan apa? Kebenaran kerasulan beliau. Nah, ini diantara yang mereka lakukan adalah mereka itu membuat Nabi gelisah supaya tidak kerasan tinggal di Madinah, gitu ya. Wahai Nabi, sungguh mereka hendak menggelisahkan engkau dari bumi itu. Bumi itu maksudnya bumi Madinah. Jadi bagaimana Nabi itu dibuat tidak kerasan di Madinah supaya mereka itu tidak terganggu oleh Nabi. Tujuannya apa? Agar mereka bisa mengeluarkan engkau dari Madinah, gitu. Nah, di antara upaya mereka menggelisahkan gimana? Jadi begini, mereka bilang, hei Muhammad, setiap nabi itu loh hijrahnya ke Palestina, kan gitu ya. Memang nabi-nabi itu kan akhirnya ketika terusir dari kaumnya mereka hijrah ke Palestina, tinggal di Palestina. Mereka bilang begini, hei Muhammad, semua nabi-nabi rasul itu loh hijrahnya ke Palestina, akhirnya mereka tinggal di sana, bahkan dimakamkan di sana. Lah kamu kenapa kok hijrah ke sini, gitu ya? Andaikan kamu hijrah ke Palestina, saya percaya kalau kamu Rasul Allah. Paham ya? Padahal tujuan mereka melakukan itu bukan hendak iman, tapi mereka hanya ingin mengeluarkan Nabi dari Madinah. Paham ya? Gitu. Makanya waktu itu diriwayatkan Nabi sudah siap-siap mau keluar dari Madinah menuju Palestina. Maka Allah katakan, jika demikian wahai Nabi, kalau engkau tinggalkan Madinah, tinggalkan mereka menuju Palestina, jika demikian mereka orang-orang kafir itu tidak akan tinggal di belakang engkau kecuali sedikit. Paham ya? Ini seakan-akan larangan dari Allah, jangan ditinggalkan, tetap tinggallah kamu di Madinah. Ya, memang hijrah engkau itu ke Madinah tidak seperti nabi-nabi yang lain, tapi walaupun begitu engkau kan pernah juga ke Palestina, gitu ya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj beliau juga ke Palestina, kan gitu. Kalau engkau tinggalkan negeri itu, maka sepeninggal mereka tidak akan lama tinggal di Madinah, akan dibinasakan semua oleh Allah, gitu. Makanya amannya mereka di Madinah, padahal mereka kafir, padahal mereka menentang kebenaran, kok aman? Kenapa? Karena keberkahan Nabi, gitu ya. Kalau nabinya pergi, ya sudah dihancurkan. Orang-orang Mekah juga begitu. Dulu ya aman saja. Begitu Nabi keluar ke Madinah, langsung mereka dikalahkan pada perang Badar, gitu ya. Gitu. Makanya orang-orang soleh, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu membawa keberkahan bagi kaumnya, bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Allah katakan, wahai Nabi, kalau engkau tinggalkan negeri itu, tidak lama sepeninggal engkau mereka tidak akan tinggal di sana, akan dihancurkan oleh Allah. Dan hal itu sudah menjadi ketentuan Allah kepada orang yang sungguh kami utus sebelum engkau dari para rasul kami. Faham ya? Dan itu merupakan bagian sunnatullah. Bagaimana sunnatullahnya? Sunnatullah, ketentuan Allah sejak dulu masih tetap berlaku. Gimana? Kalau seorang nabi itu sudah terusir dari negerinya, maka tidak lama negeri itu akan dihancurkan oleh Allah. Itu sudah menjadi sunnatullah sejak dulu, dan engkau tidak mendapati perubahan pada sunnah kami itu. Dan sunnah Allah yang begitu itu masih belum berubah. Paham ya? Berarti kalau kamu tinggal, ya Madinah akan segera di bumi hanguskan oleh Allah, gitu. Kemudian wahai Nabi, untuk memantapkan posisi engkau di Madinah, ya, di samping engkau sudah punya Quran, terus apa? Dirikanlah sholat pada tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Sholat apa? Sampai gelapnya malam.
tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam. Sholat apa? Tergelincir ya dohor, asar, isya, maghrib gitu ya. Dan bacaan Quran di waktu fajar, yaitu sholat fajar, sholat subuh. Sesungguhnya sholat fajar itu adalah disaksikan oleh para malaikat gitu ya. Jadi gitu, dulu Syams itu apa? Tergelincirnya matahari. Nah, ini apa? Al-Zuhur, Al-Asr, Al-Maghrib, Isya. Quran Al-Fajr, sholat fajar gitu. Jadi gimana? Orang ketika posisinya tidak aman ya, misalnya di satu tempat terus dia menyampaikan kebenaran, dia sudah tegak di jalan Allah, ilmunya juga sudah cukup memadai gitu ya, maka untuk memantapkan posisinya di situ supaya semakin aman gitu, Allah ajarkan kepada beliau apa? Untuk menegakkan sholat gitu, sholat 5 waktu. Pertama dapat Quran, pegang Quran. Setelah pegang Quran, sholat ya gitu ya. Jadi memang sholat itu nomor 2. Sholat itu nomor 2 setelah belajar Quran. Paham ya? Gitu. Dulu ayatnya jelas ya. Gimana? Innalladzina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Pertama apa? Yatsluna kitaballah, beliau sudah dapat kitab. Terus wa aqamus shalah, nomor 2 menegakkan sholat. Yang ketiga wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka dermawan tidak pelit. Terus itu loh orang yang berhak mendapatkan perdagangan yang tidak akan sirna. Lah Nabi sudah dapat Quran ya, untuk memantapkan kedudukan beliau supaya tidak terusir, beliau diperintahkan untuk menegakkan sholat 5 waktu itu, mulai tergelincirnya matahari sampai malam gitu ya. Terus secara khusus sholat subuh, sholat fajar. Jadi sholat subuh itu disebut sholat fajar, sholatul fajri gitu ya. Lah kalau qobliyah itu namanya sholat sunnah fajar. Qobliyah itu sholat sunnah fajar, subuhnya fardu fajar gitu. Disaksikan. Kenapa sholat subuh dikatakan masyhudan? Tashhaduhu malaikatul lail wa malaikatun nahar. Sholat subuh itu disaksikan malaikat malam dan malaikat siang. Ini fadlu sholatil jam'i, keutamaan sholat jami', sholat jamaah ala sholatil wahid, daripada sholat sendiri adalah khamsun wa isruna darajah. Berapa? 25 derajat. Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatul nahar fi sholatil fajr, maka malaikat malam dan siang terkumpul pada sholat fajar gitu. Iqra'u in syi'tum wa qur'anal fajar. Lah gitu ya. Nah teman, kalau sholat itu tidak disebut sholat fajar, tapi qur'anal fajar gitu ya. Kenapa? Karena sholat fajar ini kalau yang dicontohkan oleh Nabi itu lebih panjang bacaannya daripada sholat yang lain gitu ya. Diriwayatkan beliau sampai antara 60 sampai 100 ayat kalau sholat fajar. Jadi sahabat itu kalau sholat fajar diriwayatkan ketika berdiri takbir itu apa namanya, tidak tahu sebelahnya gitu ya, tapi nanti ketika salam tahu, berarti sudah terang gitu ya gitu. Kalau di sini begitu jamaahnya ya lari kapok, tidak jamaah di situ lagi ya. Banyak pilih aja ya. Bangga. Kenapa? Turunnya Isra. Oh ya, ya sudah. Jadi inti untuk menegaskan saja ya bahwa beliau mengistiqomahkan hubungannya dengan memperkuat posisi beliau di Madinah. Setelah dapat Quran, sholat yang sudah diwajibkan itu ya, sholat yang sudah diwajibkan itu lakukan dengan sungguh-sungguh.
Kan kalau Islam kan di Mekah, ya. Ini kejadiannya di Madinah, ya. Ketika Nabi mau diusir dari Madinah, paham ya? Jadi Isra Mi'raj itu jadi ini peristiwa sudah apa? Setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Apa artinya? Saling bergantian pada kalian malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi sholati subhi wa fi sholatil asr. Mereka berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Faya'rujul ladzina batu fikum, gitu ya. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam bikum kaifa taraktum ibadi. Maka malaikat yang bermalam bersama kalian malam itu mengamati amal kalian, naik ke langit. Ketika naik, Allah lebih tahu. Terus Allah tanya, bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Mereka mengatakan, atainahum wahum yusallun wa taraknahum wahum yusallun. Nah, jadi gitu ya. Kemarin saya, ini malaikat malam ya, malaikat malam naik ditanya, kamu tinggalkan apa? Berarti meninggalkannya dalam kondisi subuh ya. Saya tinggalkan mereka dalam keadaan subuh. Kemarin saya datang asar-asar juga sholat. Oh, subuh sholat, aku tinggalkan mereka keadaan sholat. Aku kemarin datang asar juga mereka sholat, gitu ya. Gitu. Makanya itu nanti laporan malaikat kepada Allah kalau kita itu sholat subuh sama sholat asar dalam kondisi jamaah. Malaikat datang, kita sholat. Malaikat meninggalkan kita, kita juga pas sholat. Ya, makanya semales-malesnya orang jamaah ya, semales-malesnya pokoknya asar sama subuh jangan sampai tidak jamaah, gitu ya. Gitu. Biasanya yang ramai itu maghrib ya, gitu ya. Maghrib sama apa? Zuhur. Oh, ya. Ya, maghrib yang paling ramai ya, gitu. Terus dan dari waktu malam ini tambahan bagi Nabi selain salat 5 waktu. Wahai Nabi, selain salat 5 waktu itu engkau lakukan sungguh-sungguh, dari waktu malam itu tahajudlah padanya sebagai tambahan. Tambahan apa? Tambahan bagi engkau, tambahan kewajiban bagi Nabi, tambahan kesunahan bagi umat ya. Jadi tahajud itu khusus untuk Nabi, wajib. Mudah-mudahan Tuhan engkau akan membangkitkan engkau pada kedudukan yang terpuji yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi kita itu menyempurnakan sholat fardu yaitu dengan sholat tahajud. Menyempurnakan sholat fardu bagaimana? Yaitu dengan sholat jamaah. Makanya pahala jamaah dengan tahajud itu besar mana? Ya, jamaah ya, jamaah. Jamaah itu ada pendapat sunnah, ada pendapat fardu kifayah, ada pendapat fardu ain ya. Andai kan dikatakan sunnah, saking sunnahnya itu loh sampai ada pendapat fardu ain. Tahajud ada enggak pendapat fardu ain? Enggak ada ya, enggak ada. Semua menyatakan sunnah. Makanya ada orang itu jamaah malas, tahajudnya rajin, ada ya? Oh, tahajud terus tidak pernah tidak bangun, tapi jamaahnya itu malas, selalu di rumah terus tidak mau ke masjid, tapi tahajudnya kebalik gitu ya. Sempurnakan yang fardu dulu, sempurnanya yang fardu apa? Ya jamaah, terus ditambah, tambahnya apa? Tahajud. Gitu. Tahajud itu dilakukan selesai tidur untuk menyempurnakan yang fardu. Yang fardu bagaimana? Sempurnanya dengan jamaah. Itu Allah janjikan kalau engkau istiqomahkan, engkau akan dibangkitkan oleh Allah pada kedudukan yang terpuji. Kedudukan yang terpuji itu apa? Kita lihat di sini ya. Ini banyak yang pendek aja ini. Dari Nabi, idza kana yaumal qiyamah kuntu imamal anbiya. Kata Nabi apa?
nanti pada hari kiamat sayalah pemimpinnya para nabi, wa khotibahum apa, dan juru bicara mereka, wa sahiba syafaatihim, orang yang bisa memberi syafaat kepada mereka, ghairu fakhrin, tanpa kesombongan. Ya, bukan sombong, ini menunjukkan fakta. Itu yang dimaksud maqamam mahmudah, gitu ya. Itu maka nanti diriwayatkan ketika kiamat di Mahsyar ini banyak wasis pandang-pandang, lalu Nabi sujud, ya semua orang minta pertolongan kepada Nabi Adam. Nabi Adam angkat tangan. Kenapa? Saya dulu pernah dosa kepada Allah. Nabi Nuh tidak bisa, Nabi Ibrahim tidak bisa, semua Nabi tidak bisa datang kepada Rasulullah. Maka beliau menghadap ke Allah, sujud lama sampai Allah perintahkan untuk berdiri. Angkatlah kepalamu, berilah syafaat, engkau diberi kemampuan memberi syafaat. Itulah yang dimaksud maqamam mahmudah, gitu ya. Gitu. Makanya ada kalau doa habis adzan itu apa? Wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta, gitu ya. Ya Allah, bangkitkanlah beliau pada tempat yang terpuji yang engkau janjikan. Ada yang diterangkan, yaitu kemampuan memberi syafaat pada hari kiamat. Itulah ini maqamam mahmudah. Berarti tadi itu Quran dengan mengistiqomahkan sholat, terus ditambah dengan yang sunnah-sunnah, terutama sholat malam, itu bukan hanya memantapkan posisi beliau di dunia, tapi juga di akhirat, gitu ya. Gitu. Terus wahai Nabi, lah ini juga untuk memantapkan posisi beliau, kan beliau itu perlu diusir mereka, berusaha mereka mengusir Nabi. Katakan begini, wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk kebenaran. Mana? Ya Madinah, ya kan beliau masuk ke Madinah. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah aku tempat keluar kebenaran. Mana? Mekah. Jadikanlah bagiku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Artinya masukkanlah aku ke tempat masuk kebenaran. Artinya apa? Bahwa ketika saya masuk ke Madinah, ini memang di saat yang tepat, di tempat yang tepat. Paham ya? Masuk kebenaran. Memang sekarang lah saatnya saya itu harus ke Madinah. Berarti saya itu lebih baik masuk daripada tidak masuk. Terus keluarkan aku dari tempat keluar kebenaran. Jadi ketika saya keluar dari Mekah, memang itulah saat yang paling tepat saya harus keluar. Paham ya? Jadi saya itu lebih baik keluar daripada tidak keluar. Jadi ya Allah, masuk saya ke Madinah ini jadikanlah masuk yang benar. Keluar saya dari Mekah jadikan keluar yang benar. Terus jadikanlah bagiku dari sisi engkau kekuasaan yang menolong. Akhirnya beliau tambah dikasih kekuasaan, kekuatan. Akhirnya nanti bisa mengusir orang-orang Yahudi yang apa? Yang selalu merongrong beliau, yang selalu mengingkari perjanjian yang mereka buat dengan Nabi. Beliau di Madinah akhirnya punya kekuasaan. Terus dan nanti engkau itu akan kembali ke Mekah lagi, bisa menaklukkan kota Mekah karena posisimu dikuatkan oleh Allah. Berkah apa tadi? Quran, sholat 5 waktu, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, terutama tahajud, ya, diberi kekuatan di Madinah, nanti bisa kembali ke Mekah, ya, menaklukkan kota Mekah. Maka ketika kamu masuk Mekah, katakanlah telah datang kebenaran, lenyaplah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Ini diucapkan oleh beliau ketika Fathu Makkah sambil merobohkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah, gitu ya. Beliau mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi ini kan kebenaran sudah datang, Islam sudah datang, Quran sudah datang. Sebetulnya kebatilan itu sudah tidak ada, ya, kebatilan sudah tidak ada, sudah lenyap. Lah kok ada? Pengikutnya ada, ya, yang ikut kebatilan ada, tapi sebetulnya kebatilan itu sudah tidak ada. Paham ya? Contoh dulu sebelum Quran ada, misalnya barangkali betul-betul berhala itu dianggap layak sebagai Tuhan. Paham ya? Gitu. Begitu sampai Quran
ditunjukkan hujah-hujah, bukti-bukti sifat suhadzon itu seperti apa. Gugurlah berhala sebagai Tuhan ya, maka gugur, sudah tidak ada sebetulnya ketuhanan berhala, sudah tidak ada, tadi sudah lenyap, cuma pengikutnya masih ada, tapi kebatilannya itu sendiri sudah tidak ada. Paham ya? Gitu. Jadi kebatilan itu tidak ada, yang ada itu pengikut kebatilan. Paham ya? Kenapa? Karena hujah sudah datang. Terus lah apa kebenaran itu? Yaitu Quran. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu yang merupakan sumber kebenaran dari Allah, yang di dalamnya ada obat, ada rahmat bagi orang yang beriman, dan Quran itu tidak menambahkan kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Paham ya? Jadi puncak kebenaran yang Allah turunkan kepada manusia yaitu Al-Quran yang menggugurkan semua kebatilan, itu di dalamnya ada syifa. Syifa apa? Syifa zahir, syifa batin. Kalau syifa batin jelas ada wa syifaul lima fis sudur, obat hati, obat dada, gitu ya. Gitu. Makanya tombo hati ya, tombo hati ono limo. Salah satunya moco Quran, angen-angen lah gitu. Berarti supaya jadi obat kalau membaca ya angen-angen. Lah ndak ngerti ya belajar soro, belajar nahu, lah malas ya wis nasibnya ya sampai mati. Tapi kita tuh rugi ya, hidup sekali sampai mati ndak pernah paham Quran. Terus gimana? Nanti ditanya oleh Allah gitu ya, kamu dulu umurmu berapa? Gitu ya, 70 tahun ndak sempat lu. Umurmu habis untuk apa? Jalan-jalan atau apa? Ya, apa cari uang atau apa? Jadi nanti ndak bisa jawab gitu. Paham ya? Gitu. Jadi supaya bisa ngambil syifa ya difahami. Maca Quran angen-angen sah. Tadi disampaikan baca Quran itu cuma alat. Intinya apa? Tadabbur, memahami apa yang dibaca. Makanya kalau orang itu baca tapi tidak paham, berarti tidak memenuhi sasaran tujuan orang baca Quran. Makanya berhentinya itu mandek-mandek ya, tidak tahu temanya soalnya, tidak paham. Jadi ada rahmat, ada syifa, ada rahmat, kasih sayang Allah. Jadi Quran itu sebagai bentuk kasih sayang Allah, ada bimbingan Allah, ada apa lagi? Ada nasihat Allah, ada larangan, ada ya gitu, ada kabar-kabar gembira gitu, ada peringatan, itu rahmat supaya kamu itu selamat wahai manusia, bagi orang yang beriman. Dan Quran itu tidak menambah orang yang zalim kecuali tambah rugi. Siapa orang yang zalim? Orang yang menyikapi Quran secara tidak tepat. Ini betul-betul kalam Allah, mestinya diterima tambah ditinggalkan, mestinya dinomor satukan tambah di nomor 3kan, nomor 4kan, diabaikan ya. Buktinya orang belajar macam-macam ya sempat, belajar Quran tidak sempat, berarti kan zalim. Mesti kan nomor 1, wong ini kalam Tuhan mereka yang menciptakan mereka. Belajar apa sempat, belajar Quran tidak sempat. Berbagai kesibukan sempat, belajar Quran tidak sempat. Orang yang zalim itu tidak akan ditambahkan apa-apa kecuali rugi. Jadi ya gitu, tambah rugi, tambah rendah. Makanya kemuliaan orang mukmin itu ada apa? Ada pada pegang teguhnya dengan Al-Quran. Tambah. Contohnya Rasulullah sendiri. Rasulullah dulu di Mekah itu siapa? Bukan siapa-siapa. Ya, yatim, miskin lagi. Terus apa lagi? Bukan pemimpin Quraisy, bukan orang terhormat, bukan siapa-siapa. Tapi dengan dapat Quran ya bisa menguasai Mekah, Madinah, Jazirah Arab ya. Gitu sampai Abu Sufyan tunduk, pemimpin-pemimpin semua tunduk, sampai Raja Romawi juga. Nah itu loh, kurang hebat apa? Quran gitu ya. Gitu sumber segala kemuliaan. Terus nah ini lah, manusia itu kadang Quran itu apa? Cuma dijadikan tambal butuh. Itu termasuk posisi mendolimi juga ya gitu. Ketika kami beri nikmat kepada manusia, dikasih sehat, umur panjang, apalagi rezeki yang lancar, dia berpaling dan menjauhkan tangan dari lambung. Ini begini, sombong ya, sombong merasa tidak butuh kepada orang yang tidak mau belajar. Itu kenapa? Kadang ada waktu, kadang ya santai-santai duduk ya, tapi kenapa? Karena merasa tidak butuh, kan gitu ya.
Untuk apa sih belajar gitu-gitu? Untuk apa? Kok repot-repot ya? Ada soraf, ada nahu, bulet-buleti gitu ya, gitu. Uang sekarang rumah saya sudah bagus, uang sudah banyak, keranda ada. Terus untuk apa? Kan enggak butuh. Gitu ya, gitu sombong. Jadi merasa enggak butuh, sombong. Tapi begitu ketimpa keburukan, oh putus asa, nelongso, merasa hidupnya enggak ada gunanya gitu. Makanya katakanlah wahai Nabi, semua orang beramal atas karakternya masing-masing. Syakilah itu bentuk kepribadian ya, karakter. Orang itu kalau disampaikan Quran akan menyikapi sesuai dengan karakternya masing-masing. Nah terus diantara berbagai karakter itu siapa yang benar? Tuhan kalian lebih tahu tentang siapa yang lebih mendapat petunjuk jalan. Siapa? Orang yang menerima Quran dengan rendah hati, dia terima apa adanya, itu loh orang yang dapat petunjuk. Paham ya? Jadi gitu. Kalau orang sombong, orang merasa tidak butuh, dia akan menyikapi sesuai dengan karakternya. Makanya orang itu kalau mau belajar Quran, salah satu tanda bahwa dia bukan orang yang sombong. Gitu ya. Dulu ada ayat apa? Ayatnya apa? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan aku palingkan dari ayat-ayatku orang yang sombong di bumi. Lah bapak-bapak ibu-ibu mau belajar, berarti kan tidak sombong, berarti tidak dipalingkan oleh Allah. Ya gitu. Tapi kalau dilanjutkan lagi, tanda kesungguhannya apa? Ya bisanya itu tangga sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada orang, saya sudah sungguh-sungguh kok tidak bisa. Oh berarti belum sungguh-sungguh. Ya. Kalau belum bisa berarti belum sungguh-sungguh. Mungkin GR merasa sudah sungguh-sungguh, padahal di rumah ya jarang dibuka gitu ya. Gitu. Kadang di sini ya gitu. Saya sudah berapa tahun sungguh-sungguh yang tidak bisa, itu berarti GR. Tanda kesungguhan seseorang ya bisanya itu. Ya kalau bisa sorof masuk, nahu masuk, menerjemah bisa, itu berarti sungguh-sungguh. Gitu. Andaikan kita kurang sungguh-sungguh, berdoa minta kepada Allah, minta diberi kesungguhan ya. Kalau sholat tahajud saat malam itu loh, doa khusus minta dimudahkan belajar Al-Quran, dibuka hatinya, dibuka akalnya, diberi istiqomah, diberi kecerdasan khusus untuk Quran. Doa khusus itu doa yang nangis-nangis ya. Kan bapak ibu pernah doa nangis-nangis ya. Tapi urusan dunia ini ya, loh sekali-kali itu doa nangis-nangis urusan Quran. Pernah lah gitu ya. Ya Allah, saya belajar soal kok nyantol nangis. Padahal besok dibuka langsung cerdas ya. Siapa tahu ya gitu. Namanya foto. Kalau sudah foto itu tiba-tiba gampang. Itulah Quran. Tetapi walaupun Quran itu menyangkut semua ilmu, tetapi masih ada ilmu-ilmu yang dirahasiakan oleh Allah. Tidak semua ilmu Allah berikan ya gitu. Memang Quran itu ilmu yang luar biasa, tapi ya tidak semua ilmu, karena manusia itu dikasih ilmu cuma sedikit, termasuk ilmu yang Allah tidak terangkan dalam Al-Quran tentang ruh ya. Mereka tanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku, kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Dan Nabi tidak bisa jawab gitu ya. Kenapa? Tentang ruh itu tidak Allah ajarkan kepada kita. Berarti gimana? Tidak semua ilmu Allah ajarkan kepada kita. Makanya semua manusia itu bodoh. Gitu ya? Bodoh. Oh bukan bodoh sih, tidak ada orang bodoh. Sangat bodoh. Itu bahkan insanu jahulan, bukan jahil. Kalau jahil kan bodoh, isim fa'il. Itu loh jahulan, sangat bodoh. Gitu ya? Gitu. Kalau itu punya ilmu sedikit, tidak ada apa-apanya dibanding dengan pengetahuan Allah gitu ya gitu. Makanya kalau dibodoh-bodohkan orang tidak apa-apa ya, tidak usah marah, tidak usah tersinggung gitu ya. Kamu bodoh loh, iya sejak dulu ya loh, kamu belum tahu lah, baru tahu kan saya itu bodoh, makanya saya belajar gitu ya. Bodoh. Kalau dikatakan kamu pinter loh, kamu nyindir saya gitu ya, nah gitu tersinggung boleh. Kalau bodoh ya memang faktanya begitu ya gitu. Memang semua orang itu bodoh gitu ya. Ada ilmu sedikit dibanding dengan ilmu Allah, tidak ada apa-apanya gitu. Tentang roh tidak ada yang tahu ya sampai sekarang. Bukan hanya banyak, termasuk gini ya, kebodohan kita apa? Kita itu kan mestinya bisa mengantisipasi segala sesuatu
karena kita perlu, kita butuh ya. Nah, tapi bagaimana mengantisipasi wong nggak tahu, karena besok kita sakit apa nggak tahu, besok ada bencana alam apa aman nggak tahu kan ya. Kalau tahu kan bisa ngungsi kemana. Jadi kita tuh banyak hal-hal yang harus kita antisipasi, tapi kita itu nggak tahu. Ya sudah, terima saja kepada ketentuan Allah. Itu bukti kalau kita itu bodoh. Besok mati apa nggak tahu, gitu ya. Gitu. Saking belum hal-hal yang bersifat keakhiratan ini tambah bodoh, gitu ya. Gitu. Terus makanya, tapi Quran itu sudah luar biasa, sudah cukup untuk kebutuhan manusia, sudah lebih-lebih gitu. Makanya itu nikmat yang agung Allah berikan kepada manusia apa? Quran. Pegang sungguh-sungguh, cintai, kaji, dalami, kembangkan. Orang dulu hebat-hebat ya gara-gara mengembangkan Quran. Bahkan para ilmuwan itu menemukan berbagai macam pengetahuan, sumbernya ya dari Al-Quran. Sampai menemukan pesawat terbang ya dari Al-Quran. Kalau tidak ada Quran mungkin tidak ada kemajuan teknologi. Itu keberkahan yang luar biasa dari Allah. Padahal kalau Allah kehendaki, kata Allah, padahal kalau aku kehendaki, kata Allah, aku bisa lenyapkan yang kami wahyukan kepada engkau itu. Bisa kan Qurannya diambil oleh Allah, diambil semua. Tidak ada yang bisa belajar Quran. Orang ngerti Quran tidak ada. Bisa enggak? Bisa. Aku bisa lenyapkan Quran itu, aku ambil, kemudian engkau tidak akan mendapati seorang penanggung pun bagi engkau dengannya atas kemajuannya. Tidak ada yang bertanggung jawab bisa mengambil kembali dari Allah. Mumpung Qurannya tidak diambil, ya masih ada. Kita mau belajar bagaimana itu masih keturutan. Apalagi sekarang fasilitas tambah mudah, gitu ya. Sekarang itu tafsir itu tinggal apa? Tinggal download, sudah biasa beli, saking gampangnya sekarang. Tinggal download langsung ngeprint jadi tafsir. Padahal kalau beli itu berapa juta. Itu gitu, zaman sekarang ini tambah enak, gitu ya. Gitu. Sekarang i'rab itu ya, i'rabnya apa? Klik, keluar, gitu ya. Gitu. Makanya ini zaman gampang. Kalau kita bodoh ya salah-salahnya sendiri. Mumpung Qurannya belum dicabut oleh Allah, dicabut kita tinggal ngapulu ya. Mau belajar Quran tidak bisa, sudah dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang disampaikan